Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon, 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Jaktar Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya ke-6, Lembu Peteng, yang berputra Karebet atau Jaka Tingkir. Dalam sejarah tercatat Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama, tahun 1568 Masehi, dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Hadiwijaya. Diceritakan ihwal mimpi Halimah, ibunya, saat awal mengandung jabang bayi Kiai Haji Hasyim. Pada waktu tidur tengah malam, ia bermimpi melihat bulan purnama jatuh dari langit yang menimpa perutnya. Nyai Halimah terbangun dengan hati berdebar-debar dan menggigil seluruh tubuhnya, saking takutnya. Kejadian itu Halimah ceritakan kepada sang suami, namun Kiai Asy'ari justru diam, terpesona. Ketika Hasyim Asy'ari lahir, bidan yang merawat kelahirannya merasakan hal berbeda daripada bayi kebiasaannya. Bidan ini melihat beberapa tanda keistimewaan. Kiai Hasyim secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama. Yakni sejak anak-anak hingga berumur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Hasyim mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadits, bahasa Arab, dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya, kecerdasan Kiai Hasyim cukup menonjol. Belum puas atas pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, Kiai Hasyim mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula, Kiai Hasyim belajar di pesantren Wonokoyo, Probolinggo. Kemudian berpindah ke pesantren Langitan, Tuban. Merasa belum cukup, Kiai Hasyim melanjutkan pengembaraan ilmunya ke pesantren Tenggilis, Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan, Bangkalan. Setelah dari pesantren Kiai Kolil, Kiai Hasyim melanjutkan di pesantren Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub. Selama 3 tahun Kiai Hasyim berhasil mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra, fikih, dan tasawuf kepada Kiai Kolil. Sementara di bawah bimbingan Kiai Yakub, beliau berhasil mendalami ilmu tauhid, fikih, adab, tafsir, dan hadis. Semasa muda Mbah Hasyim menuntut ilmu agama di tempat Mbah Kolil, Bangkalan, Madura. Beliau tergolong santri yang sangat patuh terhadap sang guru. Karena ketawadukan beliau, sang guru pun akhirnya mempunyai pembelajaran yang berbeda untuk Mbah Hasyim. Pembelajaran berbeda itu bukan dari segi ilmu yang Mbah Kolil berikan, tapi dari perintah keseharian. Pada saat para santri-santri Mbah Kolil berkumpul mau melaksanakan kegiatan mengaji, Mbah Kolil justru melakukan hal yang berbeda kepada Mbah Hasyim. Selalu ada saja perintah sang guru ketika Mbah Hasyim akan melaksanakan ngaji. Perintah mulai dari mencari kayu, menimba sumur untuk mandi, del. Perintah-perintah itu pun selalu berakhir sampai kegiatan mengajinya sudah selesai. Sewaktu Hasyim Asy'ari belajar di Makkah, ia berjumpa dengan beberapa tokoh yang selanjutnya dijadikan sebagai guru dalam berbagai disiplin ilmu agama Islam. Di antara guru Hasyim Asy'ari yaitu Syekh Mahfuz Al-Tirmisi, ia adalah ulama Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Makkah. Ia belajar banyak tentang hadits Sahih Bukhari dari Syekh Mahfuz Al-Tirmisi, dari gurunya inilah Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar kitab Sahih Bukhari. Selain belajar hadits, Hasyim Asy'ari juga belajar Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah kepada Syekh Mahfuz. Untuk memutuskan bahwa Pancasila sudah sesuai syariat Islam atau belum, Kiai Hasyim Asy'ari melakukan tirakat. Di antara tirakat Kiai Hasyim ialah puasa 3 hari. Selama puasa tersebut, beliau menghatamkan Al-Quran dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat Iyakana, Budu wa Iyakana Nasta'in, Kiai Hasyim mengulangnya hingga 350.000 kali. Kemudian, setelah puasa 3 hari, Kiai Hasyim Asy'ari melakukan salat istihoroh 2 rakaat. Rakaat pertama beliau membaca surat At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca surat Al-Kahfi juga sebanyak 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur Kiai Hasyim Asy'ari membaca ayat terakhir dari surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali.
Paginya, Kiai Hashim Asy'ari memanggil anaknya Wahid Hasyim dengan mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara syar'i sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, perlu dihapus karena ketuhanan yang Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam.